Lebih lengkap saudara terkait dengan persiapan dan peluang timnas menang melawan Bahrain kita bahas bersama Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Selamat petang Pak Sumarji. Iya, selamat siang waktu Bahrain. Selamat siang waktu Bahrain. Pak Sumarji, terkait dengan jelang pertandingan sebentar malam nanti nih, bagaimana kondisi pemain? Apakah nanti dua pemain baru ini akan masuk langsung dimainkan sejak awal? Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa untuk kondisi para pemain secara keseluruhan 27 kondisinya sangat baik, tetapi nanti akan kita daftarkan sesuai regulasi 23. Dan kalau ditanya berkaitan dengan Mes dan Eliano, nanti akan kita lihat karena sebentar lagi kita juga akan meeting tim terakhir. Di saat meeting tim itu nanti akan ditentukan siapa yang akan line up dan siapa akan jadi cadangan, termasuk 4 pemain siapa yang tidak didaftarkan. Sehingga untuk menentukan kita akan tunggu setelah nanti meeting tim. Saya kira itu. Oke, kalau Martin Pas gimana? Kondisinya sudah 100% fit kah? Bisa turun malam ini? Alhamdulillah, ini rasa terima kasih kita juga semuanya bergembira kaitannya dengan kondisi fisik, kondisi cedera Martin. Kondisinya sangat baik. Terakhir 30 menit yang lalu kita cek kondisinya semakin, ya istilahnya sudah nggak terasa sakit sama sekali dan tidak perlu harus minum obat ataupun segalanya. Artinya real bisa dimainkan sesuai dengan kondisi seperti sedia kala. Oke, artinya dia akan bergabung langsung dari babak pertama ya? Iya, iya seperti itu. Kalau Martin Paes jadi starter, jadi line up. Oke, kalau Mes dan Iliano ini kira-kira akan turun di babak pertama nggak langsung? Saya kalau kaitannya dengan Mes dan Eliano, tadi seperti awal saya sampaikan, belum bisa memastikan dikarenakan kan kita harus meeting tim terakhir nih. Nanti 12.40 ya, 12.40 baru kita akan waktu sini baru akan meeting tim. Di situ nanti akan ditentukan siapa yang akan jadi starter atau main dan siapa yang jadi cadangan, termasuk 4 pemain siapa yang tidak didaftarkan. Oke, masih akan ditunggu nanti. Pak Sumarji, kalau kita bicara Bahrain ini, seperti apa kemudian timnas melihat peluangnya kira-kira? Kalau kita melihat Bahrain itu cukup baik ya, timnasnya cukup baik, timnasnya cukup kuat. Kalau dianalisa dari beberapa pertandingan sebelum-sebelumnya, dari tim analis juga sudah memprediksi dan sudah mengkalkulasi kira-kira timnas Indonesia mau main seperti apa. Ya intinya yang perlu kita lakukan adalah tetap bermain sesuai dengan game plan yang sudah ditentukan oleh Coach Sintayong dan anak-anak harus disiplin, sabar dan jangan terprovokasi seperti itu. Hmm, soal laser dari supporter pemain Bahrain ini kan juga jadi satu isu ya Pak. Nah ini bagaimana dari timnas melihat itu? Ya, itu jadi catatan tersendiri. Kemarin pun saat MCM itu saya sampaikan dan Matchcom sudah menyampaikan juga ke timnas Bahrain. Kebetulan dan langsung ditanggapi bahwa kejadian seperti kemarin itu jangan terulang kembali. Maksudnya pertandingan antara Bahrain dan Jepang. Nah, untuk nanti malam jangan itu terjadi kembali antara Bahrain dan Indonesia. Kalaupun itu terjadi pasti nanti sanksinya akan berat. Apa yang kita waspadai? Apa yang timnas sudah mitigasi? Kaitannya dengan Ya, kejadian itu. ya. Oh iya, iya, sudah. Jadi itu kan jadi catatan kita sendiri dari awal kita datang itu sudah kita sampaikan bahwa kemungkinan apa namanya tim lawan akan tidak sportif dan tidak fair play khususnya dari ancaman-ancaman sinar laser itu juga sudah kita sampaikan dan ketika ada sesuatu seperti itu maka secara otomatis anak-anak tidak boleh terpancing dan harus bisa menahan diri dan tentu itu ada aturan yang harus kita jalankan. Ketika ada seperti itu ya nanti pasti kita akan protes. Ini juga ada apa ya? Ada semangat yang disampaikan bahwa timnas ini harus bermain yang agresif begitu, harus kompak begitu. Nah, sudah seperti apa ini Pak persiapannya terkait dengan ya dua itu yang diperhatikan?
Iya. Jadi kita tahu ya timnas Bahrain itu cukup baik ya, timnasnya cukup kuat. Maka yang selalu diingatkan dan disampaikan, diberikan motivasi kepada para pemain itu harus betul-betul ya berbuat lebih lebih solid lagi, berbuat kerja lebih keras lagi, harus lebih fokus, lebih disiplin. Seperti tadi saya sampaikan, game plan itu sudah ada, strategi sudah ada, menjalankan itu dengan baik sesuai sesuai dengan game plan yang sudah ada dan strategi yang sudah disiapkan, jalankan itu, insya Allah pasti kita akan bisa menghadapi situasi yang terberat pun, terjelek pun. Oke, Pak Sumarji terkait dengan wasit, bagaimana Pak Sumarji, sudah ditahu siapa saja dari Kalau mana? wasit kan dari Oman tuh, dari kemarin sudah disampaikan dan Heeh. itu juga jadi catatan kita dan itu ya jadi perhatian kita di tim karena kan wasit ini juga bisa menjadi sesuatu yang nanti akan merepotkan kita ketika para pemain itu terprovokasi dengan keputusan-keputusan yang kurang tepat. Tetapi yang harus kita ingat bahwa ini kan pertandingan menuju menuju Piala Dunia. Tentu dengan kondisi yang ada saat sekarang ini, kita harus percaya sama wasit yang ditugaskan oleh AFC. Jadi berkaitan dengan itu, regulasi juga sudah ada. Ketika nanti wasit tidak fair play, kita juga pasti akan melakukan Oke, protes, baik protes biasa maupun protes keras gitu. Jadi oke. semuanya sudah kita lakukan. Oke, karena Kita kan persiapkan. wasit utama ini Ahmed Al-Kaf ini kan dianggap apa ya, satu ini dengan Bahrain gitulah. Apakah kemudian Ya, satu ya, federasi gitu dengan Bahrain. Nah, ya, dia betul. juga cukup apa ya, kontroversial karena mudah mengeluarkan kartu begitu. Nah, ini ya Ya. bagaimana kalau timnas melihat ini? Iya, itu yang menjadi perhatian kita, jadi perhatian kita dan selalu kita ingatkan gitu. Ketika ada kontroversi keputusan-keputusan yang tidak baik, tidak bagus ya, artinya bukan tidak ya, kurang fair play, anak-anak tidak boleh terpancing gitu, harus tetap sabar. Karena kan Hmm. juga kita tahu sekarang ini aturan untuk protes di tengah lapangan kan cukup hanya boleh dilakukan oleh kapten tim, sehingga kita sudah sampaikan ke J agar supaya betul-betul ketika ada anak-anak ya teman-teman yang terprovokasi, ya J juga harus jadi bisa mendinginkan apa namanya situasi sehingga situasi itu bisa terkendali dengan baik dan emosional itu tidak akan muncul gitu, Oke, seperti itu. ada juga kan menganggap bahwa wah, pemain-pemain ini, pemain-pemain dari Timur Tengah ini, Bahrain ini kan sering apa ya, ada banyak drama begitulah. Ini kan bisa juga memancing Ya, nanti. Nah, itu bagaimana? ya. Sudah diantisipasi seperti apa dengan timnas kita? Sudah. Jadi kan sebenarnya kan kita sudah menganalisa ya, sudah menganalisa permainan-permainan Bahrain di beberapa game. Nah, salah satu di antaranya concern kita juga itu mengulur-ulur waktu, terus apa namanya membuat situasi di lapangan itu jadi panas dan lain sebagainya. Itu semua sudah dan itulah yang selalu diingatkan dan coach Shin juga selalu ingatkan, saya pun juga selalu mengingatkan agar supaya anak-anak tidak boleh terprovokasi, tidak boleh terpancing, harus tetap disiplin, harus sabar dan harus ya intinya mind fight karena memang anak-anak saya melihat dari situasi kondisi yang ada saat sekarang ini kondisinya anak-anak memang betul-betul ini ya semangatnya tinggi ya. Mudah-mudahan sih hasilnya nanti insya Allah mudah-mudahan akan baik gitu. Ya, apalagi ada dukungan banyak ya Pak, teman-teman warga negara Indonesia di sana yang akan datang menonton dan memberikan semangat ya. Alhamdulillah banyak sekali. Kalau tidak salah sesuai laporan dari teman-teman itu ada kurang lebih baik itu yang dari Arab Saudi, ada yang dari Qatar, ada yang dari tetangga-tetangga negara sebelah itu pada datang ke sini, mungkin bisa di atas 2.000 lah. Itu luar biasa itu, support yang sangat luar biasa. Wow, banyak. Ya, mudah-mudahan itu jadi penyemangat baru begitu untuk Pasti. timnas nanti dalam melawan Bahrain. Mudah-mudahan kita bisa lolos. Ini adalah penentu. Terima kasih Pak Sumarji sudah berbagi Sama-sama. informasi di Ya. Kompas Petang.